Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita berada di 10 hari terakhir bulan Zulqa'dah dan akan kita jelang 10 hari terbaik dalam satu tahun, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah, di mana di tanggal 10-nya kita disunnahkan untuk mengagungkan Allah melalui ibadah penyembelihan hewan kurban. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas fikih kurban. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan kurban itu sebagai ittiba kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, yang dalam sejarahnya dan diabadikan dalam surat As-Saffat, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail untuk membuktikan siapa yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim. Apakah anaknya yang sudah ditunggu cukup lama karena beliau memiliki anak di usia senja, ataukah Nabi Ibrahim mencintai Allah sehingga Allah uji Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya itu, tetapi kemudian Allah tebus dengan seekor sembelihan, kemudian menjadi momentum penting dalam spiritualitas Islam yang kita laksanakan sampai hari ini. Hadis yang akan kita bahas sebagai bagian dari fikih kurban itu adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rujukan kita adalah kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, salah satu kitab kontemporer yang menjelaskan hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram, ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Pada hadis ini dijelaskan bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bikabshain amlahain aqronain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kambing yang amlahain, yang mana 2 ekor kambing itu berwarna putih garam. Aqronain, kedua kambing yang Nabi korbankan itu bertanduk. Wa yusammi wa yukabbir, dan ketika beliau akan menyembelih, beliau menyebut nama Allah dan mengagungkan Allah dengan membaca Bismillah, Allahu Akbar. Wa yada'u rijlahu ala safahihima, Nabi letakkan kakinya di atas bagian leher dari kedua kambing tersebut ketika akan disembelih. Wa fi labzin, dalam salah satu riwayat redaksinya berbunyi dzabahahuma biyadihi, Nabilah yang menyembelih korbannya dengan tangan beliau sendiri, tidak diwakilkan kepada orang lain. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim atas kesepakatan keduanya. Wa fi labzin, dalam salah satu redaksi berkaitan hadis ini juga disebutkan bahwa kedua kambing Nabi itu saminaini. Samin itu artinya gemuk. Wali Abi Awana fi sahihihi saminain. Adapun dalam riwayatnya Abu Awana dalam kitab sahihnya menggunakan huruf sa. Kalau tadi menggunakan huruf sin, samin, saminaini. Bahwa kedua kambing Nabi itu gemuk-gemuk. Sedangkan dalam riwayat Abu Awana menggunakan huruf sa, samin. Apa bedanya? Kalau pakai sin artinya gemuk, kalau pakai sa itu artinya mahal. Jadi kedua kambing Nabi itu harganya mahal-mahal. Ya biasanya yang gemuk-gemuk itu mahal. Itu kalau hewan. Yang manusia kalau gemuk mahal juga. Mahal perawatannya maksudnya. Wa fi labzin li Muslim, adapun dalam riwayat Muslim, beliau Nabi SAW ketika akan menyembelih mengatakan Bismillahi wallahu akbar. Kalau dalam riwayat muttafaqun alaih tadi wa yusammi wa yukabbir. Diperjelas oleh riwayat Muslim, bacaan wa yusammi wa yukabbir itu adalah Bismillahi wallahu akbar. Dengan nama Allah dan Allah lah yang maha besar. Ini bacaan minimal sebagai seorang penjagal ketika akan menyembelih. Mungkin ada seseorang ahli terampil dalam menjagal tapi seringkali mengabaikan bacaan ini. Karena kehalalan daging itu bergantung pada disembelih dengan nama Allah atau tidak. Walahu min hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Muslim yang lain dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, amara bikabshin akron. Ibunda Aisyah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencarikan kambing yang bertanduk. Yata'u fi sawadin. Kaki-kakinya berwarna hitam. Wa yabruku fi sawadin. Bagian perutnya berwarna hitam. Wa yanzuru fi sawadin. Bagian lingkaran matanya atau sekitar kedua matanya itu juga berwarna hitam. Selebihnya berwarna putih. Jadi sampai warna pun Nabi cukup memperhatikan hewan kurbannya. Jadi di samping bertanduk warna putih, kemudian pada bagian tertentu berwarna hitam. Kaki-kakinya, bagian perutnya, dan bagian matanya. Ya memang agak sulit mencarinya kalau menginginkan persis seperti yang Nabi kurbankan. Tapi paling tidak dari sisi gemuk dan mahalnya masih bisa diteladani. Tapi dari sisi kakinya harus hitam, kemudian matanya, sekitaran matanya itu hitam, bagian perutnya hitam, sementara yang lain warna putih, itu agak susah. Pernahkah Bapak Ibu mencari kambing dan menemukan kambing seperti itu? Ya, paling kambing belang lah ya. Di sembarang tempat hitam, di sembarang tempat putih. Ya. Fa'ata bihi liyudahya bihi. Kemudian Ibunda Aisyah mendapatkan kambing semacam itu dan diberikan kepada Nabi, kemudian Nabi berkorban dengan kambing tersebut. Kalau hadis yang pertama tadi, Nabi berkorban dengan 2 ekor. Pada hadis yang ketiga ini, Nabi berkorban dengan 1 ekor. Kemudian Nabi mengatakan kepada Ibunda Aisyah, faqala laha ya Aisyah halummil mudyah. Wahai Aisyah, tolong asahkan pisau.
Karena ini bagian dari ihsan terhadap hewan adalah mengasah atau menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih agar segera meninggalnya atau matinya. Tsumma qala ishaziha bihajarin. Asah pisau itu dengan batu. Ya, ini mungkin cara tradisional untuk mengasah pisau. Maka Ibunda Aisyah melakukannya fafa'alat. Ini menunjukkan bahwa wanita juga bisa terlibat dalam kegiatan berkurban. Ibunda Aisyah yang mengasah pisau sebelum digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman ini ibu-ibu ikut memasak, mempersiapkan makan siang untuk yang ikut bekerja menyembelih hewan. Thumma akhadhaha wa akhadhahu fa'adja'ahu. Setelah pisau diasah oleh Ibunda Aisyah, Nabi mengambil pisaunya dan mengambil kambingnya yang 1 ekor tadi, kemudian dibaringkan. Thumma zabahahu. Kemudian beliau menyembelihnya. Ketika menyembelih itu, beliau mengatakan Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammadin. Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan terimalah ini dari umat Nabi Muhammad yang belum berkorban. Jadi sebenarnya korban kita yang belum diikutkan oleh Nabi sebagai bentuk keberkahan beliau sebagai utusan Allah yang diperintahkan untuk membimbing umatnya itu. Tsumma doha bihi, kemudian Nabi berkorban dengan kambing yang 1 ekor itu. Nah, itu ada sejumlah hadis. Kalau kita lihat ada 3 hadis ya. 1 dari muttafaqun alaih, 2 dari hadis Muslim. Tapi ketiga hadis ini rata-rata saling terkait karena berkaitan dengan bagaimana Nabi berkorban sebagai teladan bagi kita semua. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kita langsung pada penjelasan hadisnya. Yang pertama, fil hadis bayan masyru'iyatul udhiyah. Di dalam hadis terdapat penjelasan tentang syariat berkurban. Syariat udhiyah. Ini menjadi syariat kita. Dan alhamdulillah kaum muslimin di seluruh dunia melaksanakan syariat ini. Saya kira tidak ada satu tempat pun di mana ada kaum muslimin kecuali melaksanakan syariat ini. Kecuali mereka tidak ada yang dikurbankan. Di dalam mungkin desa terpencil atau terjauh yang kehidupannya kekurangan sehingga tidak menyiapkan atau tidak mampu untuk mengadakan penyembelihan hewan. Waqad ajma'al muslimun ala masyru'iyatiha liqaulihi ta'ala wa sholli li rabbika wanhar. Kaum muslimin sepakat akan syariat kurban ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, dan sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah juga karena Tuhan. Ini adalah inti perintah berkorban. Bahwa berkorban itu harus li rabbika, lillah. Jangan li annas, jangan karena manusia. Misalnya membeli sapi limusin untuk berbangga dengan sapi limusin itu tidak ada di hati karena Allah. Karena itu ibadah korban ini nggak bisa disembunyikan karena memang harus terlihat kurban itu.
Disinilah beratnya menjaga hati, jangan sampai karena kurbannya lebih besar itu jatuh pada ria. Tapi bukan berarti karena takut ria kemudian gak berani beli yang besar. Itu juga ria, kata Ibnu Rajab. Orang yang takut ria sehingga tidak datang ke masjid kemudian sholat di rumah, sebenarnya itu adalah godaan setan untuk ria juga. Nah, karena itu tetap menjaga hati, pilih yang terbaik sebagaimana Nabi mencontohkannya, tapi kemudian menjaga hatinya bahwa ini karena Allah, sebagai tanda syukur atas diberikannya banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Qatada wa Atha wa Ikrimah wa ghairuhum al-murad salatul Id wa nahrul udhiyah. Berkata Qatada, Atha dan Ikrimah, semuanya dari kalangan tabi'in, bahwa maksud dari ayat kedua surat Al-Kautsar itu washolli li rabbika, salatlah karena Tuhanmu, itu maksudnya salat Id, salat Idul Adha. Adapun wanhar itu nahrul udhiyah, menyembelih hewan di hari nahar, yaitu hari ke-10 dari bulan Zulhijjah dan di 3 hari berikutnya di hari tasyrik. Kemudian dikatakan wala syakka fi umumil ayah likulli sholatin wa kulli dhabhin. Tidak diragukan, juga terdapat penjelasan tentang keumuman ayat, bahwa tidak terbatas pada makna sholat Idul Adha, tapi semua bentuk sholat diperintahkan untuk karena Allah, li rabbika. Dan semua bentuk sembelihan, tidak hanya sembelihan saat Idul Adha, tapi sembelihan akikah, sembelihan yang lainnya, sembelihan walimah, itu karena Allah. Annal muslim ma'murun bi ayyukhlisahuma lillahi ta'ala, bahwa seorang muslim diperintahkan untuk mengikhlaskan sholat dan sembelihan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna dari ayat kedua surat Al-Kautsar ini bisa bermakna khusus, sholatnya sholat Idul Adha, kemudian berkorbannya korban pada hari raya Idul Adha. Bisa bermakna umum, semua bentuk sholat dan semua bentuk sembelihan. Jadi ada dua makna, makna umumnya dan makna khususnya. Intinya bahwa yang kita lakukan apapun itu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ibadah sholat dan ibadah kurban. Yang kedua, istihbab istihsanul udhiyah wastismanuha. Anjuran memilih hewan kurban yang bagus, yang berkualitas dan yang gemuk. Wa antakuna bi ahsanil alwan, dan dianjurkan untuk mencari warna yang bagus. Jadi Nabi menyuruh mencari yang kakinya hitam, perutnya hitam, lingkaran kedua matanya hitam, selebihnya putih. Itu secara umum maknanya cari warna yang bagus menurut kebiasaan setempat. Fatakunu min jinsil ghanam wa min nau'iz dzukuri minha, dan sebaiknya dari jenis kambing, walaupun syariatnya boleh sapi dan onta, dan dari zakar az-zukur, dari pejantannya. Kalau tidak ada, boleh juga yang betinanya. Wa antakuna bayda aw bayaduha aktsar min sawadiha, dan sebaiknya berwarna putih atau putihnya lebih dominan daripada warna yang lain. Wa antakuna qarna, dan sebaiknya yang bertanduk dan tidak patah tanduknya. Li anna dzalika dalilul quwwah, karena dengan kambing yang bertanduk itu menunjukkan kekuatan hewan yang dipilih. Wa hadza huwal afdal, ini yang utama.
Wa illa, kalau tidak menemukan seperti kriteria tadi, wa yujzi'u ma khalafa hadza, dibolehkan untuk selain yang disebutkan kriterianya. Misalnya tidak ada warna putih, ya nggak apa-apa, warna hitam. Ya, sampai orang Indonesia punya istilah kambing hitam. Ya. Tapi tidak ada kaitannya dengan kurban. Ya. Jadi yang utama disebutkan tentang warna, disebutkan tentang tanduk, disebutkan tentang jenis kelaminnya, disebutkan tentang jenis berupa kambing. Ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama, kambing atau non kambing. Ya. Kalau dilihat dari sisi yang dilakukan Nabi dalam kurbannya, ya kambing. Tapi kalau dilihat dari sisi kebermanfaatannya untuk masyarakat luas, ya yang lebih banyak dagingnya, yaitu sapi atau 1/7 sapi. Yang ketiga, wa minal alwanil mustahsina fil adahi antakuna qaimuhu wa batnuhu wa ma haula ainaihi aswad wa baqiyatuhu abyad. Termasuk warna yang bagus sebagaimana dicontohkan Nabi tadi dalam hal memilih hewan kurban adalah sebaiknya kaki-kakinya, bagian perutnya dan sekitar kedua matanya berwarna hitam, selebihnya berwarna putih. Wal abyad huwa al amlah. Putih yang dimaksud adalah putih garam. Alladzi launuhu syabihun bilaunil milh. Yang mana warna putihnya mirip dengan warna garam. Memang rata-rata putihnya putih garam atau putih susu. Putih garam ya. Antakuna dzatu qadarin wa thamanin ghalin. Sebaiknya hewan kurban itu yang kuat dan harganya mahal. Di anna hadza dalilu nafasatiha wa husniha. Karena dengan mahal itu menunjukkan nilai dan baiknya hewan tersebut. Wa antakuna saminatun, dan sebaiknya yang gemuk. Di annahu aktsaru manfaatin wastifadatin madiyatin wa ma'nawiyatin fiha. Karena dengan memilih hewan yang gemuk lebih banyak manfaatnya, baik secara materi maupun secara maknawi. Jadi memilih yang terlalu kurus itu bagian dari larangan dalam berkorban. Jadi tidak boleh yang terlalu kurus, mungkin tahun depan. Jadi dirawat dulu sehingga tahun depan bisa lebih agak gemuk atas izin Allah, sehingga bisa digunakan untuk berkorban. Yang kelima, inna ikhtiyarul udhiyah karimatun wa thayyibatun huwa min ta'zimi sya'airillah. Sesungguhnya memilih hewan kurban yang bagus, yang berkualitas, bagian dari mengagungkan syiar Allah. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Kadang-kadang kita sedikit agak mampu, ya, tapi memilih ya sudah itu aja. Padahal kita sebenarnya masih punya tabungan untuk bisa meningkatkan kemampuan beli yang lebih baik. Nah, supaya kita termotivasi untuk meningkatkan kualitas hewan kurban yang akan kita beli itu, yakini bahwa dengan mencari yang berkualitas, yang bagus dari hewan kurban itu bagian dari menegakkan syiarnya Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa may yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, sesungguhnya itu lahir dari ketakwaan hatinya. Jadi memilih hewan kurban itu salah satu karakter ketakwaan. Jadi dengan dia memilih yang terbaik, ya seringkali orang yang suka burung pasti pilih yang terbaik kan. Ya meskipun mahal, burung itu tetap dibeli karena hobinya. Apalagi kalau menang dalam salah satu sayembara misalnya. Nah, kenapa itu tidak dialihkan pada apa yang Allah perintahkan? Dan
harga burung bisa jadi lebih mahal daripada harga seekor kambing atau bahkan harga seekor sapi. Ya, karena hobinya terhadap burung itu tidak peduli. Tapi itu tidak dialihkan pada apa yang menjadi bekal di akhirat nanti. Kalau kesukaan terhadap burung atau jenis hewan lainnya yang menjadi hobi, berapapun dibeli itu kan lebih bersifat duniawi. Mencintai hewan-hewan yang ada itu lebih bersifat duniawi. Tapi kalau berkorban dengan memilih yang terbaik, itu nilai ukhrawinya lebih tinggi. Karena dia ada pada penegakan syiarnya Allah. Fahiya min a'lami dinil Islam. Dan inilah adalah bagian dari pengajaran Islam, yaitu penegakan syiar-syiar Allah itu bagian dari pengajaran Islam pada umat Islam. Dan syiar Allah itu banyak, termasuk sholat jamaah, menghidupkan masjid di subuh hari ini atau di kesempatan 5 waktu lainnya, itu adalah bagian dari syiar Allah. Maka ketika kita, Bapak Ibu, malas untuk datang ke masjid, yakini bahwa ini syiarnya Allah. Bahwa ini berlipat 27 kali dibanding sholat sendiri di rumah. Sehingga ada motivasi yang lebih kuat untuk datang ke masjid ini. Yang keenam, al-udhiyah min afdolil a'malis sholihah. Berkorban adalah yang paling utama dari amal soleh. Nah, jadi amal soleh itu banyak. Nah, yang utama, salah satu yang utama itu adalah berkorban. Faqad rawa at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim bi isnadin sahih min hadits Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu adam yauman nahar amalan ahabbu ilallah min hiraqati damin watibu biha nafsan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dengan sanad yang sahih dari hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi mengatakan tidak ada amal anak Adam di hari nahar yang lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada meneteskan darah. Meneteskan darah artinya menyembelih, bukan membunuh ya. Karena membunuh juga meneteskan darah, tapi yang dimaksud adalah menyembelih hewan kurban. Maka berbahagialah dengan menegakkan syiar penyembelihan itu. Hari nahar adalah hari ke-10 dari bulan Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Zahaba katsirun minal fuqaha minhum al-Hanabila anna dzabhal udhiyah afdal minas shadaqah bi thamaniha. Banyak ahli fikih berpendapat, termasuk diantaranya dari kalangan pengikut Hambali, mazhab Hambali, bahwa menyembelih hewan kurban itu lebih utama daripada bersedekah dengan senilai hewan kurban. Misalnya kita memilih, katakanlah 3,5 juta itu kita berikan kepada 35 anak yatim. Masing-masing dapat 100 pada hari Raya Idul Adha, tidak memilih untuk berkorban. Masih lebih utama berkorban walaupun nilainya sama. Urunan 1/7 sapi 3,5 juta dengan memberi anak yatim masing-masing 100.000 untuk 35 anak untuk sedekah, lebih baik berkorban. Yang ketujuh, wa yusra at-tasmiyah inda zabiha biqauli bismillah. Disyariatkan ketika menyembelihnya dengan membaca tasmiyah, yaitu bismillah. Berdasarkan firman Allah, fazkuru smallah 'alaiha shawab. Sebutlah nama Allah atas hewan yang akan disembelih. Wal masru' inda dzabhi al-iktisar ala bismillah. Yang disyariatkan ketika menyembelih cukup dengan memendekkan bacaan bismillah. Tidak perlu lengkap bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan bismillah. Fadzikru sifatir rahmah,
sifati rahmatillahi ta'ala la tunasib azabhu alladhi fihi al-qaswah wa iraqatid dam. Kenapa tidak boleh ditambah Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena penyebutan sifat rahmahnya Allah dalam hal penyembelihan, yang mana penyembelihan itu identik dengan kekerasan dan penetesan darah, itu tidak pantas. Sehingga tidak usah membaca lengkap Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi cukup dengan Bismillah, nanti ditambah dengan Allah, Allahu Akbar. Yang kedelapan, wa qaulu bismillah inda dzabhi wajibun indal a'immatis salasa. Dan menurut pendapat imam yang tiga selain Imam Syafi'i, ya, Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad, selain Imam Syafi'i, itu wajib ketika menyembelih. Kenapa? Berdasarkan firman Allah, wala ta'kulu mimma lam yazkurismallah alaihi wa innahu lafiskun. Janganlah kalian makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atas sembelihannya, karena itu adalah perbuatan fasik. Wa mustahabun indal Imam Asy-Syafi'i, dan dianjurkan menurut mazhab Syafi'i. Kalau tiga imam lain mengatakan wajib, Imam Syafi'i menganjurkannya. Kenapa menganjurkannya? Karena seorang muslim itu sudah suci dengan keislamannya. Sehingga kalau dia baca bismillah sudah tambah baik. Sedangkan kalau tidak baca bismillah pun sudah suci dengan keislamannya dia. Ini perbedaan pendapat. Wa qala al-Ghazali al-akhbar mutawatirah fiha wa tafaqu ala masyru'iyatiha. Hadis-hadis tentang hal itu mutawatirah, banyak hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, dan para ulama sepakat untuk syariat membaca bismillah ketika menyembelih. Wa yusra ma'a bismillah ayyakul inda dzabhi Allahu Akbar. Bersamaan dengan membaca bismillah atau setelah membaca bismillah disyariatkan membaca Allahu Akbar. Berdasarkan firman Allah, kadzalika sakharnaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Begitulah kami tundukkan hewan-hewan kurban itu agar kalian mengagungkan Allah atas apa yang Allah berikan kalian berupa petunjuk. Atas dasar ayat ini ditambahkan setelah bismillah itu Allah, Allahu Akbar. Yang ke-10, wa yustahabbu lil mudahhi ayatawalla dzabha udhiyatihi binafsihi. Dianjurkan bagi sahibul kurban untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya. In kana yuhsinuz zabih, kalau terampil dalam penyembelihan. Kalau tidak mampu, apalagi tidak kuat lihat darah, ya titipkan saja. Li'anna dzabha ibadatun wa qurbatun ilallahi ta'ala. Karena penyembelihan itu bagian dari ibadah dan pendekatan diri pada Allah. Jadi kalau seorang tokoh mengatakan serahkan aja uang hewan kurbannya ke Basnas, nah, itu menghilangkan nilai ibadah saat penyembelihannya. Dan insya Allah banyak kaum muslimin yang mampu menjaga, ya. Tapi untuk ada kesinambungan generasi, sebaiknya masjid mengadakan kursus Juleha, ya. Supaya yang terampil itu adalah yang betul-betul menjalankan keislamannya. Karena seringkali penjagal itu kalau kadang-kadang tidak melaksanakan sholat dan seterusnya. Jadi kalau jamaah masjid yang sering terlihat sholat jamaah itu mampu menyembelih, itu akan menambah kebaikan penyembelihan. Jadi menyembelih itu sendiri bagian dari ibadah. Bukan asal berkorbannya kemudian makan dagingnya, tapi proses mempersiapkannya, memilihnya yang terbaik, ya, ikut mengagungkan syiarnya, itu bagian dari rangkaian ibadah. Wa fil ikna wa in zabaha biyadihi kana afdol bila nizan.
Dalam kitab Al-Iqna disebutkan kalau sahibul kurban menyembelih sendiri hewan kurbannya, itulah yang lebih utama, tidak ada perselisihan para ulama. Kira-kira di jamaah masjid ada yang penjagal ya? Atau titip semua? Ya, kalau mampu menyembelih sendiri, misalnya yang ringan kambing, nanti takmir mempersilahkan. Ya, tapi dengan bimbingan ahli supaya ada ada keutamaan ketika sahibul kurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Wa fi dzalika iktida'un bin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi nahara bi yadihi salasan wa sittina budnah min hadihi wa dhahaba udhiyatuhu bi nafsihi. Karena dalam menyembelih sendiri hewan kurbannya itu adalah mengikuti Nabi. Ketika hadiyu itu penyembelihan kurban saat menunaikan haji, udhiyah itu bagi yang tidak menunaikan haji. Beliau menyembelih ontanya 63 ekor. Aslinya 100, sisanya diserahkan pada Ali bin Abi Thalib. Ini menjadi dalil boleh disembelih oleh orang lain. Boleh diwakilkan oleh penjaga. Ya, jadi 100 hadiyunya Nabi. Hadiyu itu artinya persembahan penyembelihan hewan saat menunaikan haji. Itu 100 ekor onta. Disembelih sendiri 63 ekor. Sisanya berapa? 37 disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, jangan jual apapun, kulitnya, tanduknya, dan seterusnya. Ya. Waqad ajma'al ulama ala anna zabhal mudahi awil muhdi udahiyatahu aw hadiyahu biyadihi annahu mustahab wa laisa biwajib. Ulama sepakat bahwa sahibul kurban yang menyembelih sendiri hewan kurbannya atau jamaah haji yang menyembelih sendiri hadiyunya itu hukumnya mustahab, sunnah, bukan wajib. Ya, karena kalau wajib banyak yang nggak berkorban. Kalau harus menyembelih sendiri. Yang ke-11, wa in lam yatawalla dzabahu biyadi fal afdal an yahdur inda zabihi. Kalau seandainya tidak mampu disembelih sendiri, yang lebih utama adalah menghadiri saat penyembelihan. Maka takmir yang dititipi korban mengundang kembali pengorban tersebut untuk hadir saat penyembelihan. Dan nanti ada MC-nya. Sembelihan sapi pertama, bapak ini, ibu ini mohon mendekat atau paling tidak mohon menyaksikan. Ya. Jadi itu afdol. Ya, tidak mampu nyembelih tapi menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Tapi kalau dia keluar kota ya nggak apa-apa. Mungkin ada kamera untuk dilihat. Dan itu memungkinkan beliau-beliau di tahun depan juga dengan pelayanan takmir yang baik itu akan berkorban untuk tahun berikutnya atau mengarahkan orang lain untuk berkorban di masjid tersebut. 5 ruya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah. Hadisnya bahwa dianjurkan menghadiri penyembelihan itu adalah perintah Nabi kepada putrinya Fatimah, uhduri udhiyataki yughfaru laki bi awwali qatratin min damiha. Wahai Fatimah, hadiri penyembelihan hewan kurbanmu, Allah akan mengampunimu sejak tetesan darah pertama. Ternyata dalam menghadiri penyembelihan hewan kurban kita itu ada ampunan Allah. Jadi sebaiknya kalau tidak keluar kota, tidak ada keperluan yang terlalu penting, sebaiknya hadir demi menegakkan syiarnya Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah. Walima ja'a fi hadisi Ibni Abbas annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala uhduruha idza dzabhtum wa innahu yughfar lakum inda awwali qatratin min damiha. Dan juga dalil yang kedua berdasarkan hadisnya Ibnu Abbas, Nabi berkata kepada para sahabat, hadirilah hewan kurban kalian ketika disembelih, karena
itu mendatangkan ampunan dari Allah sejak tetesan darah yang pertama. Jadi baik dalil pertama maupun dalil kedua, secara khusus Nabi perintahkan Fatimah dan para sahabat untuk menghadiri penyembelihan kalau tidak mampu menyembelih sendiri. Tapi tidak wajib, ini sifatnya sunnah atau mustahab. Yang ke-12, istihbabu azabhu bi alatin hadatin. Dianjurkan saat menyembelih menggunakan alat yang tajam. Berdasarkan hadis Nabi, istahdiha wa fa'alat. Kepada Ibunda Aisyah, tajamkan pisaunya. Ya, maka Ibunda Aisyah melakukannya. Wali anna bidzalika rahatun lidzabihati bisur'ati zahuki ruhiha. Karena dengan menggunakan alat yang tajam itu mempercepat kematian hewan kurban itu sendiri. Wa huwa ihsanuz zabhi. Ini bagian dari ihsan kepada hewan sembelihan. Jadi pada tradisi kelompok tertentu itu disuruh lari dulu hewan kurbannya, kemudian dikejar-kejar, kadang kepalanya dipukul dan seterusnya. Menggunakan alat yang tumpul. Karena dalam perbuatan seperti itu menyenangkan, menggembirakan mereka. Islam tidak seperti itu. Ihsanuz zabhi dalam Islam itu menajamkan alat yang digunakan untuk menyembelih itu supaya segera mati. Ya. Di samping itu disuruh untuk menenangkan hewannya, tidak dibuat berlarian. Ya memang ada kasus tertentu, kadang-kadang sapinya lari, nabrak orang, nabrak kaca, dan lain sebagainya. Memang harus ditenangkan. Bahkan dalam lanjutan penjelasan poin-poin ini, tidak boleh disaksikan oleh hewan lain saat pengasahan pisau atau saat temannya disembelih. Harus ada tirai atau pembatas sehingga dia tidak melihat temannya itu disembelih. Jadi ada perasaan juga ya bagi hewan itu, sehingga Nabi melarang orang mengasah pisau dilihat oleh hewan sembelihan. Ya kadang-kadang kan sambil canda penjagal itu, wah sebentar lagi kamu tak sembelih, sambil diasah pisaunya di depan hewan kurbannya. Ini bukan adab Islami terhadap hewan sembelihan, bukan ihsan terhadap hewan sembelihan. Betapa mulianya agama Islam, betapa sempurnanya agama Islam, sampai terhadap hewan sembelihan pun ada etikanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tidak bisa menyelesaikan karena waktu. Mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum kita akhiri, kami persilakan. Monggo. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat bersiap-siap untuk menegakkan syiar Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rizki yang cukup sehingga tahun ini bisa berkorban dan diterimanya korban kita oleh Allah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.